Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim IT BKPWD Kabupaten Gunung Kidul dalam kesempatan kali ini akan menyampaikan terkait dengan isu security yang menjadi pembahasan di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Ibu Bapak yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bahwa kami di BKPWD mengelola data Bapak Ibu ke dalam aplikasi Simpek kami. Di dalam data tersebut memuat data pribadi Bapak Ibu semuanya, dan data pribadi ini perlu kita jaga supaya tidak bocor, dan kita memiliki moto bahwa data pribadi adalah amanah dan menjaganya adalah tanggung jawab kita bersama. Sehingga di kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait hal tersebut. Kita berangkat dari di awal tahun 2025 ini Bapak Ibu, kita mendapatkan sebuah laporan dari Diskominfo Kabupaten Gunung Kidul bahwa telah terjadi credential leak, ya, insiden credential leak pada beberapa akun API. Sebenarnya tidak hanya di akun API, tetapi spesifik pada API ini nanti kita akan sampaikan bagaimana tindak lanjut yang telah kita lakukan. Jadi tindak lanjut kita ada 3. Yang pertama, kita melakukan identifikasi beberapa hal pada sektor mana yang perlu kita kuatkan keamanannya. Kemudian kita melakukan isolasi data mana yang telah terjadi kebocoran, kemudian kita tutup, kita isolasi supaya tidak menyebar. Kemudian kita lakukan eksekusi, yaitu apa yang menjadi tindak lanjut kita kemudian kita eksekusi. Nah, ini akan kita sampaikan pada pembahasan kali ini, Bapak. Kalau bisa kita sampaikan di sini seperti di layar ini bahwa kita tampilkan API V2 nih Bapak Ibu. Jadi awalnya pada waktu kita membuat aplikasi ini kita berusaha untuk memudahkan Bapak Ibu semuanya. Mudah itu ternyata tidak aman Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat password di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5 untuk melakukan reset. Jadi kalau Bapak Ibu lupa password, kemudian kita kasih password 1, 2, 3, 4, 5, kemudian proses. Nah, ini adalah entry point di mana data itu tidak aman, yaitu passwordnya saja kita sudah bisa menebak, ya, tebakan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini memungkinkan seorang pencuri yang tidak kita ketahui, namanya juga pencuri, ya Bapak. Tidak kita ketahui saat kita mengakses sebuah HP, mengakses API, kemudian dari HP ternyata di HP-nya ada store pencuri data, bisa diambil, atau sebenarnya tidak mencuri tapi mencoba-coba saja. Ada metode brute force, mencoba saat ketahuan nicknya brute force 1, 2, 3, 4, 5 itu hanya dalam beberapa detik itu ketahuan. Jadi ini yang perlu kita benahi. Jadi kita tindak lanjuti dengan 4, ya. Jadi 4 langkah ini kita melakukan tindak lanjut 4 langkah. Yang pertama, kita melakukan penggantian password terdampak. Jadi akun-akun yang dilaporkan itu kita minta untuk mengganti password, atau nanti kita paksa passwordnya kita ganti dengan yang lebih aman. Kemudian yang kedua, kita menerapkan two-factor authentication. Sekarang di API yang baru ini kita menerapkan 2FA atau two-factor authentication, di mana ini nanti Bapak Ibu perlu memasukkan nick dan password seperti biasa, ya Bapak Ibu. Kemudian selain nick dan password ini diperlukan sebuah OTP atau one time password. Ini berbasis waktu, jadi nanti sekitar 30 detik nanti OTP one time password token atau 6 digit itu nanti akan muncul di HP Bapak Ibu, dan itu perlu Bapak Ibu masukkan. Sehingga di sini sekalipun nick dan password ini bocor atau dicuri orang, ini Bapak Ibu aman datanya, karena OTP saat mereka login itu perlu masukkan OTP yang tentunya OTP ini hanya Bapak Ibu yang pegang, karena HP-nya, handphonenya Bapak Ibu yang miliki, gitu. Kemudian yang ketiga, reset password. Ini ada fitur untuk perubahan password, di mana sebelumnya Bapak Ibu apabila lupa password
Bapak Ibu WA kami, kemudian kami akan resetkan seperti yang layar di depan tadi, ada 1 2 3 4 5. Nah, ke depan nanti Bapak Ibu saat lupa password, nanti token akan kita kirim ke email Bapak Ibu. Syaratnya di sini adalah email sudah ada atau sudah terdaftar di aplikasi kami, di APIK dan di BKN. Kemudian yang selanjutnya kita melakukan pembekuan akun dalam waktu tertentu apabila sudah melebihi batas percobaan login. Misalnya percobaan loginnya 1 menit hanya boleh 3 kali, salah. Jadi kalau yang keempat, maka akunnya secara otomatis terblokir dalam waktu beberapa menit. Nanti sistem kami mau berapa menit, ada yang 5 menit, 10 menit, nanti untuk uji coba ini kita buat 5 menit terblokirnya. Kemudian ini gambaran 2FA autentikasi 2 itu. Kalau sebelumnya Bapak Ibu hanya perlu masukkan NIP dan password kemudian login, maka sudah akan muncul atau sudah masuk ke aplikasi API. Nah, yang sekarang itu tidak bisa lagi. Jadi nanti Bapak Ibu selain memasukkan username dan password, Bapak Ibu juga di HP Bapak Ibu yang Bapak Ibu daftarkan nanti itu ada 6 digit yang perlu Bapak Ibu dimasukkan ke layar, ke aplikasi API. Jadi kalau ini tidak dimasukkan maka tidak bisa masuk ke API. Jadi login seperti biasanya Bapak Ibu ya, di sini masukkan NIP lama atau NIP baru dan password. Kemudian aplikasi autentikator akan menggunakan 6 digit yang berubah setiap 30 detik dan ini perlu Bapak Ibu masukkan ke aplikasi. Gitu. Nah, seperti ini gambarannya Bapak Ibu. Nanti kalau di gambar yang sebelah kiri ya, sebelah kiri memasukkan NIP dan kata kunci proses. Nah, untuk yang sistem yang sebelumnya kan hanya perlu masukkan NIP dan password, kata kunci, proses sudah masuk ya. Jadi ini perlu Bapak Ibu aktifasi dulu API 2FA-nya. Caranya pertama Bapak Ibu unduh aplikasi autentikator seperti Microsoft Authenticator, Google Authenticator atau tingkat lain. Jadi bisa memilih salah satu ya, salah satu di antara beberapa autentikator yang mendukung 2FA ini. Kemudian melakukan scan QR code yang ini menggunakan HP Bapak Ibu yang sudah terinstall salah satu autentikator ini. Kemudian setelah melakukan scan nanti perlu memasukkan 6 digit yang muncul di layar autentikator tersebut, kemudian klik aktivasi. Nah, ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Sebelah kiri ini ada autentikator yang bisa Bapak Ibu pilih ya. Ada Microsoft Authenticator, kemudian Authenticator, kemudian ini autentikator semua ya, tapi ini punya Microsoft, kemudian ini punya Google. Ini bisa Bapak Ibu pilih salah satu, install. Kemudian yang kedua ini, nanti ini contohnya. Apabila Bapak Ibu menggunakan, ini agak sedikit beda caranya nanti kalau misalnya menggunakan Microsoft atau menggunakan Google. Yang gambar ini adalah contoh kita saat kita menggunakan Google Authenticator. Nanti saat dibuka Google Authenticator, di sebelah kanan bawah ini ada tombol plus, dan saat diklik akan muncul scan QR code sama enter setup key ya. Nanti Bapak Ibu pilih scan QR code, kemudian dilakukan scan yang gambar ini, gambar QR code. Kemudian saat berhasil, setelah berhasil, nanti di autentikator tersebut akan ada sebuah akun dengan tulisan akunnya adalah API strip NIP Bapak Ibu, NIP baru. Nanti akan muncul 6 digit, kemudian ada waktu, ini per 30 detik, kemudian ini nanti ganti. Ini tidak perlu Bapak Ibu catat. Tidak perlu dicatat karena ini setiap 30 detik ganti. Jika sudah berhasil seperti ini ya, ada akun API strip, ada NIP baru, ini jangan dihapus ya Bapak Ibu ya. Ini kan akunnya itu bisa dihapus. Nah, ini jangan pernah dihapus karena akun ini kemudian OTP yang akan muncul ini akan Bapak Ibu gunakan tidak hanya untuk pendaftaran tetapi saat mau masuk ke aplikasi API. Mungkin hari ini aktivasi, kemudian besok login lagi. Nah, saat login itu perlu memasukkan 6 digit lagi di aplikasi autentikator. Kemudian ini
Yang selanjutnya adalah setelah berhasil, nanti Bapak Ibu saat login lagi menggunakan API, saat klik proses maka perlu memasukkan verifikasi OTP yang muncul di autentikatornya Bapak Ibu, di HP Bapak Ibu, gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan lupa password, ini ada di bagian login ini ada tulisan lupa password, ini bisa diklik, kemudian nanti Bapak Ibu diminta masukkan NIP dan email. Nah, email di sini adalah email Bapak Ibu yang ada tersimpan di database BKN, karena kami melakukan sinkronisasi data, get data dari BKN ke Simpel. Jadi yang perlu dirubah adalah data email yang ada di BKN. Kemudian apabila terjadi perubahan email, Bapak Ibu bisa menghubungi admin kami. Selanjutnya email tersebut nanti setelah Bapak Ibu memasukkan email kemudian klik reset, nanti akan ada email yang masuk ke inbox Bapak Ibu atau di bagian spam ya. Mungkin nanti akan ada yang masuk di bagian spam, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui juga. Dan ini Bapak Ibu juga harus hati-hati terkait dengan email-email ya, email yang masuk. Pastikan bahwa email tersebut dikirim dari alamat yang valid, yaitu api@noreply@gunungkidulcup.co.id. Selain dari alamat email ini, bisa dipastikan itu bukan dari kami, bukan dari aplikasi BKPWD ya. Ada judul API Gunung Kidul, kemudian di bodinya adalah reset password API. Di dalamnya nanti akan ada hi, kemudian nama, kemudian akan muncul token 6 digit yang ini perlu Bapak Ibu copy dan paste ya. Ini yang token ini jangan di copy, NIP-nya tidak perlu, yang perlu di copy hanya 6 digit ini perlu di copy, kemudian dipastekan di halaman formulir yang muncul di reset password. Kemudian apabila Bapak Ibu tidak merasa melakukan reset password permintaan ini, maka Bapak Ibu bisa abaikan saja. Mungkin ada kiriman email, tetapi itu sekarang kan bisa ada beberapa yang adminnya, misalnya admin melakukan reset admin OPD ya, kemudian karena selama ini admin OPD megang akunnya Bapak Ibu semuanya, jadi kalau sekarang ya tidak kita usahakan ya, jangan seperti itu, karena OTP-nya akan dikirim ke HP Bapak Ibu. Kemudian ini contohnya, jadi seperti yang kita sampaikan di depan bahwa memasukkan OTP ini juga harus hati-hati, karena ini ada limitnya. Kita limit bahwa percobaan memasukkan OTP ini hanya kita batasi berapa kali dalam waktu berapa menit gitu ya. Karena dalam waktu 1 menit hanya boleh 3 kali. Jadi setelah ini maka Bapak Ibu akan terblokir datanya. Nah, ini contohnya seperti ini, bahwa kita blokir selama 5 menit. Ini contohnya tampilannya, karena ini kenapa tidak 5 menit, karena saat melakukan screenshot ini blokirannya sudah jalan ya, berapa detik ini. Jadi ini 4 menit 44 detik. Contohnya ini 5 menit, aslinya 5 menit. Ini hanya informasi yang muncul itu karena ada jeda waktu. Jadi itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan keamanan data, isu security terkait dengan API yang baru. Dan ini nanti kita juga akan kirim surat edaran dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul terkait dengan aktivasi 2 faktor terkait dengan API. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dari apa yang kami sampaikan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.